Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Aura Putri Belinda dengan NIM 231050111053. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan struktur kimia dan sifat kimia fisika obat terhadap proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada struktur dan sifat fisika kimia obat. Struktur kimia suatu obat sangat menentukan sifat kimia fisika yang dimilikinya, seperti derajat ionisasi, kelarutan, lipofilisitas, dan ukuran molekul. Obat umumnya tergolong sebagai asam lemah, basa lemah, atau senyawa netral. Karakter ini mempengaruhi kemampuan obat untuk larut dalam air atau lemak, serta kemampuannya untuk melewati membran biologis tubuh. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada derajat ionisasi, lipofilisitas, dan ukuran partikel. Derajat ionisasi obat sangat dipengaruhi oleh nilai pKa obat dan pH lingkungan tempat obat berada. Misalnya pada lambung memiliki pH 1-3 atau usus halus pH 5-8. Obat yang berada dalam bentuk tak terion atau netral lebih mudah larut dalam lemak sehingga dapat berdifusi melewati membran sel secara pasif dengan lebih efektif. Yang kedua ada lipofilisitas. Sifat lipofilisitas suatu obat yang dinyatakan dengan log P atau koefisien partisi juga berperan penting. Obat yang lipofilik atau log P-nya tinggi lebih mudah diserap dan didistribusikan ke jaringan tubuh, namun mungkin lebih lambat dieliminasi. Yang ketiga ada ukuran partikel. Molekul kecil lebih mudah berdifusi, sementara molekul besar atau bermuatan membutuhkan mekanisme transport khusus. Selanjutnya ada absorpsi obat. Absorpsi adalah proses perpindahan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi darah. Mekanisme utama absorpsi adalah difusi pasif, yang dipengaruhi oleh struktur dan sifat kimia fisika obat seperti kelarutan, ionisasi, dan lipofilisitas. Obat dalam bentuk tak terion lebih mudah larut dalam lemak dan menembus membran sel. Obat asam lemah seperti aspirin lebih mudah diserap lambung karena pH-nya rendah, sedangkan basa lemah seperti kafein lebih mudah diserap di usus karena pH-nya lebih tinggi. Lalu, faktor yang mempengaruhi absorpsi obat ada 3, yaitu ukuran molekul obat, kelarutan obat dalam lemak dan air, derajat ionisasi obat atau pKa, dan pH lingkungan. Untuk ukuran molekul obat yang berukuran kecil lebih mudah berdifusi secara pasif menembus membran sel dibandingkan molekul yang besar. Kelarutan obat harus cukup larut air agar bisa berada dalam bentuk larutan. Derajat ionisasi menentukan bentuk ion atau non-ion obat. Lalu yang selanjutnya ada distribusi obat dalam tubuh. Ada 3. Yang pertama, difusi membran biologis. Obat menyebar ke jaringan melalui difusi, terutama jika bersifat lipofilik. Yang kedua, kelarutan dalam lemak. Obat lipofilik lebih mudah masuk ke sel dan jaringan karena bisa menembus membran lipid. Yang ketiga, ada ikatan dengan protein plasma. Obat yang terikat protein atau misalbumin tidak aktif, hanya obat yang bebas yang dapat berdifusi dan memberikan efek. Ekstraksi obat dari tubuh. Yang pertama ada paru-paru. Obat volatil seperti ether dan halutan dieliminasi melalui pernafasan. Semakin kecil koefisien partisi darah atau udara, semakin cepat diekskresikan. Yang kedua ada ginjal. Ekskresi melalui urin terjadi lewat filtrasi glomerulus, reabsorpsi pasif, dan sekresi aktif. pH urin mempengaruhi pengeluaran obat asam dan basa lemah. Yang ketiga ada empedu. Obat dengan berat molekul besar atau bentuk terkonjugasi diekskresikan ke usus melalui empedu dan keluar dari feses. Dan yang terakhir, saya akan membaca kesimpulannya. Struktur dan sifat kimia fisika obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Obat yang lipofilik berukuran kecil dan tidak terion lebih mudah diserap dan didistribusikan. Derajat ionisasi bergantung pada pKa dan pH lingkungan. Ekskresi obat bergantung pada kelarutan, bentuk ion, dan jalur pengeluarannya, seperti paru, ginjal, atau empedu. Pemahaman ini penting untuk efektivitas dan keamanan terapi obat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.